Hari ini dari pagi sekitar pukul 10.15 terjadi penembakan yang dilakukan oleh KKP terhadap arah Koramil dan ke Polsek. Akhirnya terjadi kontak tembak sampai hampir 1 jam, ya. Terus kemudian mereka melakukan pembakaran terhadap salah satu barak dinas olahraga yang ada di Intan Jaya. Namun sampai saat ini rekan-rekan masih mengidentifikasi peristiwa tersebut dalam arti kata masih melakukan penyelidikan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh KKP terhadap pembakaran. KKB Papua Intan Jaya tembak 3 aparat, bakar mes dan rumah warga, bandara stop beroperasi. KKB Papua pimpinan Undius Kogea membakar mes milik Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya Selasa 16 Agustus 2022 pagi. Pasukan TPNPB Kodab 8 Kemambu Intan Jaya menyerang pos TNI di Mamba. Panglima TPNPB Kodab 8 Kemambu Intan Jaya Undius Kogea mengklaim pasukannya menembak 3 aparat TNI Polri Selasa 16 Agustus 2022. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua itu menyerang pos TNI di Mamba, Kabupaten Intan Jaya pada Selasa pukul 10 waktu Indonesia bagian timur. Keberhasilan Undius Kogea dan pasukannya disampaikan manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB OPM melalui siaran pers keduanya Selasa malam. Informasi tersebut dibagikan akun YouTube Bin Dumki dan akun Twitter Ben Burton, kemudian dibagikan juru bicara Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom. Dalam video yang diunggah Bun Dumki dan Ben Burton, terdengar suara tembakan beruntun, kemudian terdengar suara perempuan dan anak-anak menangis histeris. Dari video berdurasi 3 menit 25 detik itu diketahui pertempuran terjadi di tengah kota. Banyak terdapat rumah-rumah penduduk. Undius Kogea menyampaikan kepada rakyat sipil untuk segera meninggalkan Sugapa dan Mamba. Perang terbuka di Intan Jaya segera dilakukan, masyarakat segera tinggalkan Intan Jaya karena kami akan membuka lapangan perang. Jika masyarakat sipil terkena tembakan, maka jangan salahkan kami, kata Undius Kogea. Dikutip dari Antara, baku tembak KKB Papua dengan TNI Polri terjadi di distrik Sugapa. Pos TNI Mamba diserang pasukan KKB Papua pimpinan Undius Kogea. Mereka menyerang dan membakar mes perhubungan di wilayah tersebut. Wakapolres Intan Jaya Kompol Langgeng Widodo mengatakan KKB Papua melakukan penembakan dari 3 lokasi, yaitu dari Mamba, belakang BPD, dan belakang Polsek. Selain melakukan penyerangan, KKB Papua juga membakar mes perhubungan milik Dinas Perhubungan Kabupaten Intan Jaya. Menurut Kompol Langgeng Widodo, akibat penyerangan itu pengelolaan bandara menghentikan pengoperasional sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian timur. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, sebut Kompol Langgeng Widodo. Dia menegaskan bahwa upacara HUT ke-77 kemerdekaan RI di Sugapa pada Rabu 17 Agustus 2022 tetap dilaksanakan. Anggota yang bertugas tetap bersiaga, berikut katanya. Serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua jelang perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Intan Jaya, Papua ternyata sudah diantisipasi oleh aparat keamanan setempat melalui Satgas Damai Kartens. Buktinya dalam insiden kontak tembak tersebut tidak ada korban jiwa kecuali 1 unit gedung pemuda dan olahraga yang dibakar pihak KKB Papua. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani mengatakan lokasi kontak senjata itu terjadi di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Kontak tembak antara KKB Papua dengan aparat keamanan terjadi selama 3 jam dari pukul 10 hingga pukul 1 waktu Indonesia bagian timur. Dalam aksi tersebut, KKB membakar sejumlah rumah warga dan fasilitas umum lainnya. Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Tidak ada korban jiwa dan sudah direspon, kata Kombes Faisal Ramadhani Selasa 16 Agustus 2022. Faisal menjelaskan aparat keamanan sudah dalam kondisi siaga ketika kontak tembak terjadi. Hal tersebut lantaran pergerakan KKB Papua jelang perayaan HUT kemerdekaan RI tersebut sudah terdeteksi sebelumnya.
Kejadian di Intan Jaya sudah diantisipasi dan anggota sudah siaga, berikut katanya. Sebetulnya dari laporan intelijen kita sudah mengantisipasi sejak beberapa waktu lalu dan kita sudah memberikan arahan di 9 daerah yang menjadi sasaran operasi Damai Kartens. Terkait kejadian-kejadian atau penyerangan yang dilakukan oleh KKB, lanjut Faisal. Usai kontak tembak, KKB juga melakukan pembakaran pada rumah warga hingga fasilitas umum. Aparat akan melakukan pendataan dan olah TKP setelah situasi benar-benar kondusif. Yang terbakar itu satu gedung barak dinas pemuda dan olahraga. Untuk pembakaran Honai kita sedang data, ungkap dia. Setelah insiden tersebut, aparat keamanan melakukan penyisiran untuk mengusir KKB keluar dari Kampung Mamba. Terpisah, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal menyebut pembakaran gedung olahraga ini dilakukan oleh KKB Papua pimpinan Undius Kogoya. Selain membakar barak pemuda dan olahraga, Kamal menuturkan sempat terjadi baku tembak antara KKB dan aparat keamanan. KKB juga melakukan tembakan dari arah Tower Bilogai sebanyak 6 kali dan kemudian dibalas oleh anggota Polres Intan Jaya dan Pos Satgas Preventif dan terjadi kontak tembak, berikut ungkapnya. Lebih lanjut, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan tidak ada korban jiwa dalam baku tembak tersebut. Saat ini di Kabupaten Intan Jaya relatif aman dan kondusif. Personel gabungan masih melakukan penjagaan dan patroli di seputar kota Sugapa. Berikut tutupnya.